Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bapak harap kabar kalian semua pada hari ini dalam keadaan sehat dan sangat bersemangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Ya, walaupun pada hari ini kita masih dalam proses pembelajaran jarak jauh, tapi kita harus tetap semangat. Kita tunjukkan semangat belajar kita, sehingga semua materi yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami. Ya, langsung saja. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengulang kembali materi bab 7, yaitu tentang hubungan antar garis. Dengan tujuan pembelajaran menjelaskan hubungan antar garis pada garis sejajar, berpotongan, berimpit dengan menggunakan model konkret. Untuk bagian yang pertama, pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di bawahnya. Dari sebelah kiri itu ada kumpulan beberapa titik dengan jarak yang masih berjauhan. Semakin ke kanan kumpulan titik-titik tadi itu semakin rapat atau sudah tidak ada jarak lagi, atau bisa kita sebut dengan berkesinambungan. Pada gambar yang keempat itu titik-titik tadi itu saling berkesinambungan atau tidak ada jarak lagi, sehingga dapat dinamakan sebuah garis. Untuk bagian yang kedua, jenis-jenis garis. Jenis garis yang pertama yaitu ada garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di bawahnya, pada ujung A dan ujung B itu sama-sama dibatasi dengan anak panah. Anak panah ini menunjukkan bahwa pada setiap ujungnya itu dapat kita tarik sebuah garis hingga ujung yang tak terbatas. Untuk jenis garis yang kedua itu ada sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik itu pada ujung A, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga, yaitu pada ujung B. Ujung tak hingga ini disimbolkan dengan tanda anak panah, karena tanda anak panah ini menunjukkan bahwa ujung garis ini masih dapat kita tarik hingga ujung yang tak terhingga atau tak terbatas. Untuk jenis garis yang ketiga itu ada segmen garis atau ruas garis. Ruas garis ini memiliki pengertian garis yang dibatasi oleh dua titik, yaitu pada gambar di bawahnya dapat kita lihat bersama-sama pada setiap ujungnya itu dibatasi dengan titik. Titik ini menunjukkan bahwa pada kedua ujungnya ini sudah tidak dapat kita tarik garis. Kemudian pada bagian berikutnya masih ada dua jenis garis. Garis yang pertama ini ada garis vertikal atau disebut juga dengan garis tegak. Kemudian yang kedua ada garis horizontal. Ini disebut juga dengan garis mendatar. Pada bagian B kita bersama-sama melihat tentang hubungan antara dua garis. Untuk yang pertama, garis sejajar. Pada gambar di atasnya itu ada dua garis, yaitu garis M dan garis L. Garis sejajar itu adalah dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang hingga ujung yang tak terhingga. Jadi pada garis M dan L ketika kita
menarik sebuah garis sampai ujung yang tak terhingga, maka garis M dan L ini tidak akan berpotongan. Kemudian pada bagian yang kedua, bagian tengah bawah, ini ada garis berpotongan, yaitu dicontohkan dengan garis G dan garis H dengan titik potong yaitu A. Nah, garis berpotongan ini memiliki pengertian dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Nah, dapat kita lihat pada contoh gambar yang ada di atasnya, garis G dan H ini berpotongan dengan titik potong yaitu A. Kemudian bagian yang ketiga itu garis berimpit. Contoh di atas itu ada garis R dan garis S. Nah, dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Nah, garis yang saling berhimpit ini terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Nah, ini contohnya ada garis R dan garis S. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, suatu garis atau dua garis tadi itu dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Bagian C. Sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, kita lihat gambar yang ada di bawahnya. Di situ ada sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita sama-sama melihat dalam sebuah gambar ini terdapat 8 sudut. Nah, ini dapat kita bedakan mana yang sudut sehadap, mana sudut yang bertolak belakang, dan mana sudut yang ini ya, sudut dalam berseberangan, dan yang terakhir sudut luar berseberangan. Nah, untuk sudut yang sehadap dulu, kita lihat pada sudut A. Sudut A ini sehadap dengan sudut E. Kemudian sudut B ini sehadap dengan sudut F. Kemudian sudut C itu sehadap dengan sudut G. Dan yang terakhir sudut D itu sehadap dengan sudut H. Kemudian untuk yang sudut yang bertolak belakang itu sudut A bertolak belakang dengan sudut D. Kemudian sudut B bertolak belakang dengan sudut C. Kemudian sudut E bertolak belakang dengan sudut H. Kemudian sudut F bertolak belakang dengan sudut G. Kita lanjutkan. Dengan materi yang berikutnya, yaitu sudut dalam berseberangan. Kita lihat sudut
dalam itu ada sudut C, D, E, F. Ya, dalam C, D, E, F. Nah, untuk sudut C itu berseberangan dengan sudut F. Kemudian sudut D itu berseberangan dengan sudut E. Nah, untuk sudut luar itu sudut yang berada di luar. Itu ada sudut AB dan sudut GH. Sudut A, sudut B, sudut G, dan sudut H. Nah, untuk sudut A ini berseberangan dengan sudut H. Kemudian sudut B ini berseberangan dengan sudut G. Sudah paham ya anak-anak? Nah, kita lanjutkan lagi ke bagian selanjutnya, yaitu tentang besar sudut. Nah, dapat kita lihat sudut B ini memiliki besar 120 derajat. Nah, di bawahnya ada pertanyaan, sudut A besarnya berapa? Nah, untuk mencari besar sudut A ini dapat kita lakukan dengan sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Jadi ketika kita menjumlahkan antara sudut A dan sudut B itu jumlahnya 180. Nah, kalau kita lihat sudut B tadi itu memiliki besar 120. Berarti untuk sudut A itu caranya yaitu dengan cara 180 derajat dikurangi 120 derajat. Sehingga sudut A itu dapat kita ketahui besar sudutnya yaitu 60 derajat. Nah, 60 derajat ini sudut A jadi 60 derajat ya. Nah, sudut A ini bertolak belakang dengan sudut D. Nah, berarti sudut D ini besarnya juga 60 derajat. Jadi kita ingat bersama bahwa sudut yang saling bertolak belakang ini besarnya sama. Kemudian yang sehadap itu pun juga besarnya sama. Misalnya sudut B dengan F. Nah, ini sudut B dengan sudut F ini merupakan sudut yang sehadap. Jadi kalau sudut B itu besarnya 120, maka sudut F juga besarnya 120. Ketika sudut A itu 60 derajat, itu sehadap dengan sudut E, sehingga sudut E ini juga besarnya 60 derajat. Oke. Nah, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Bapak harap kalian semua mengerti tentang materi yang kita pelajari. Nah, kita lanjutkan dengan mengerjakan soal e-learning yang ada di e-learning Moodle kalian masing-masing. Kalian pelajari materinya sehingga nanti dalam mengerjakan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Oke, sampai jumpa untuk materi yang berikutnya. Terima kasih.